Video ini tentang analisa fundamental BUMI, Bumi. Yang dibahas ada 3 poin di video ini. Poin pertama, pembahasan tentang kinerja saham BUMI. Kinerja di sini maksudnya laporan keuangan saham Bumi selama 4 tahun terakhir. Poin kedua yang dibahas di video ini adalah proyeksi pembagian dividen saham Bumi di tahun 2023 ini. Poin ketiga, di mana ini poin paling inti, yaitu pembahasan kisaran harga wajar saham Bumi. Pastikan tonton video ini detik per detiknya dan sampai habis. Karena 2 sebab. Sebab pertama, karena setelah poin pertama sampai poin ketiga terbahas, kurang lebih nih kita nih ya, saya dan Anda, jadi bisa prediksi saham Bumi dalam jangka panjang. Prediksi di sini maksudnya harga sahamnya ya. Lalu jangka panjang maksudnya 1-2 tahun ke depan. Tentunya disertai logika yang masuk akal. Semoga. Sebab kedua kenapa Anda harus tonton video ini sampai habis, karena saya punya hadiah. Yang cara dapetin hadiahnya dibahas di tengah-tengah video atau di akhir video. Hadiahnya adalah 3 daftar saham yang masih murah dan layak dikoleksi beserta analisa lengkapnya. Oke, kita mulai masuk ke pembahasannya Bumi. Bumi, sektornya batubara, ya. Batubara. Video ini direkam 9 Januari 2023. Bumi closing di 138. Itu lagi posisi ARB kalau nggak salah. 6, berapa persen gitu. Minus 6,8 kalau nggak salah. Jumlah saham yang beredar 371 miliar. Ya, banyak nih. Terus komposisi yang dipegang di masyarakat 79%. Ya, kita bulatin aja 80%. Ini juga banyak. Anda kalau pernah nonton video-video saya sebelumnya, di situ saya kasih tahu parameter komposisi masyarakat yang berbahaya, sedang, aman secara normal, dan yang bahaya sekaligus mencurigakan. Nah, komposisi Bumi ini ada di berbahaya dan sekaligus mencurigakan. Berbahaya maksudnya di sini adalah berbahaya sangat mudah Bumi ini ARB. Kenapa? Karena yang udah beredar di masyarakat banyak. Jadi cuman butuh selentingan kabar dan seluruh investornya Bumi panik ya. Masyarakat di sini maksudnya panik. Langsung mereka akan ngejual rame-rame. Satu sentimen, satu kabar, satu artikel, atau satu penemuan apa gitu, bikin panik. Gampang ARB. Dan kebetulan video ini direkam, ya kebetulan Bumi lagi ARB lagi. Jadi saya gampang nih untuk ngebuktiin. Baru bagian ini doang ya, saya baru bahas komposisi yang beredar di masyarakat. Yang saya warnain merah ini 79%. Yang saya maksud berbahaya dan mencurigakan. Itu saya bisa bilang terbukti per hari ini dibuat gitu ya. Karena komposisinya terlalu besar di masyarakat, masyarakatnya panik, masyarakat di sini maksudnya masyarakat investor Bumi, ya udah langsung ARB gampang gitu. Nggak ada yang nahan ya. Soalnya udah beredarnya terlalu banyak. Lalu hutangnya. Hutangnya 2.685%. Ini sepanjang saya bikin video-video analisa dari sejak channel ini dibuat sampai sekarang ya. Itu yang saya tepok jidat ya, yang saya nggak habis pikir itu Goto sama ini Bumi nih yang kedua nih yang saya kayak ya ampun gitu, ya Allah gitu ya. Ngeliat hutangnya ya, ini terkait hutang nih. Wow, karena saham yang bergerak di sektor perbankan aja misalkan kayak BJBR, BNGA gitu ya, yang namanya ADMF gitu ya. Yang emang dia minjemin duit ke orang dan ketika ada orang yang minjem itu jatuhnya dihitungnya sebagai utang gitu di laporan keuangan. Itu aja nggak nyampe 2.685%, nggak nyampe. Ya banter-banter siapa ya, BJBR apa BNGA gitu. Banter-banter di 1.000. Itu juga dicatat sebagai hutang karena emang laporan keuangannya kayak gitu. Aslinya bukan ngutangnya segitu, tapi laporan keuangan khusus sektor perbankan, sektor finance gitu.
Nah, ini bukan sektor finance, tapi kok utangnya kayak utangnya sektor finance gitu. Jadi jadi ini saya kalau ngeliat utang begini ngeri banget ya. Kalau saya udah ngeri banget gitu ya. Itu dari segi resiko dulu nih ya. Jadi dari segi resiko udah kebahas 2. Dari segi harga gampang banget nih untuk ARB. Dari segi hutang, wah kalau terjadi delisting atau segimana ya udahlah tamatlah sudah gitu ya. Kita masuk aja langsung ke topik ekuitas ya. Ini topik ekuitas saya belum masuk aja, mata saya udah perih ya karena ngeliat banyak banget merah ya. Banyak banget merahnya. Oke, kita bahas aja ya. Karena kemungkinan yang nonton video ini antara mau masuk atau udah masuk tapi bingung mau cut loss apa mau hold gitu ya. Kita bahas ekuitas. Ekuitas ini adalah harta di luar harta dia. Ini kalau minus ya. Ini kalau minus nih. Sekilas nih, ini kan 4 tahun terakhir ya. Minus nih. Itu berarti hartanya aja udah minus. Ngerti nggak? Ibaratnya rumah tangga ya. Ini Anda tuh nggak megang uang sama sekali gitu. Ya. Terus buat besok makan pakai apa kalau keluarga Anda nggak punya uang sama sekali? Ya minjem, ngutang lagi gitu. Ya. Jadi selama 4 tahun terakhir ekuitasnya minus. Ini saya pribadi ya, saya nggak perlu punya perusahaan atau nggak perlu apa, kita balik aja ke rumah tangga. Anda punya rumah tangga, minus 4 tahun terakhir, tapi nggak mati-mati. Ini ibarat kata bumi, ibaratnya hewan, ini mah kucing. Punya 9 nyawa nih. Nggak mati-mati. Ibaratnya orang ini mah udah nyaris ketabrak truk, udah nyaris ketabrak motor, nggak mati-mati. Selalu dia bisa dapat pendanaan buat nyambung nafas hidupnya nih, si bumi ini. Ini antara disebut parah atau disebut keren 50-50. Disebut parah banget utang lo gitu ya. Parah banget ekuitas lo gitu bumi. Tapi kerennya kok lu bisa hidup gitu ya. 4 tahun terakhir aja lu udah parah banget tetap hidup. 2019 minus 1,7 T. 20 minus 5,4 T ya. Dalam setahun bukannya berkurang ya. Minusnya malah nambah ya. Ini 210% sih nambah gitu ya. Nambah parah gitu minusnya. Dari 2021 yang ini udah parah ditambah lagi ya, dari 5,4 jadi 7,3 T. Ya. Lalu di 2022 ini wah, ini ibaratnya mulai rebound nih, mulai ini titik terendah ya dalam hidup bumi selama 4 tahun terakhir. Karena sebelumnya minus 210% gitu, makin rugi 210%. Terus nambah 34% lagi ngegede minusnya. Terus tiba-tiba sekarang dia surplus ya. Surplus di sini kenapa saya baca surplus? Karena minus ketemu minus surplus gitu ya. Jadi harta dia di 2021 minus 7,3 T. Tiba-tiba di 2022 udah tinggal minus 2 T. Tinggal ya. Jadi masih minus tapi tinggal ya. Masih minus tapi udah berkurang jauh gitu ya. Posisinya belum punya uang nih, belum punya nih ya. Posisinya jadi ibarat kata tadi rumah tangga biasa ngutang per tahunnya 5 juta gitu ya. Tahun ini dia udah tinggal 2 juta ngutangnya, tapi belum impas. Apalagi punya sisa, belum. Impas aja belum. Tapi yang biasanya dia ngutang 5 sekarang udah biasanya tahun lalu dia minusnya 7,3 juta gitu, tahun sekarang dia udah tinggal 2 juta utangnya. Gitu ya. Jadi ya itulah, mau dipandang dari sudut negatif ini bumi ekuitasnya parah banget 4 tahun terakhir, tapi mau ngelihat positifnya di tahun ini 2022 dia berkurang parah utangnya, berkurang parah berarti menuju kebaikan gitu ya. Sekarang pertanyaannya bukan tahun ke tahun dan PR kita bukan tahun ke tahun, tapi kuartal ke kuartal. Oke. Kuartal 3 ke kuartal 4. Kalau kuartal 3 2019 ke kuartal 3 2020 yang mana itu tahunan, ini nilainya. Ya. Tapi kalau kuartal per kuartal nilainya yang di bawah. Oke. Di 2019 Q3 ke Q4 tambah parah 52%. Di 2020 tambah parah 54%. Di 2021 ya ini bukan minus, tapi malah surplus. Kenapa? Karena minus ketemu minus. Ya. Jadi
di tahun kemarin, Q3 ke Q4-nya dia tiba-tiba surplus 6,9% ekuitasnya. Nah, sekarang berapa nih? Berapa nih sekarang gitu kan di 2022. Oke. Saya nggak tahu pastinya karena ini udah hancur banget ya. Ini baru kata orang luka mah kecelakaan mah udah parah banget. Tapi nggak mati-mati aja gitu ya. Jadi kalau ditanya suruh prediksi Q3 ke Q4 2022, saya akan samain aja deh. Minus 6,9. Samain aja gitu ya ke 2021. Minus itu maksudnya terjadi plus ya. Karena ini poinnya dia lagi minus gitu. Minus ketemu minus jadinya plus. Jadi prediksi saya di Q3 ke Q4 ya, itu nanti ekuitasnya bumi di 2022 tuh minus 1,8 T. Prediksi. Oke, ini pembahasan ekuitas aja udah 11 menit. Ini bakal lama kayaknya bumi ya. Karena ya emang berantakan banget ya. Seperti saya bilang nih orang kecelakaan. Seluruh badannya hancur, kecuali otaknya kali. Jadi dia nggak mati-mati. Terus kita masuk ke topik laba. Nah, laba nih. Oke, itu tadi harta ya. Harta berarti secara keseluruhan. Sekarang perkemampuan. Ya kan? Laba 2019 ke 2020 minus 82%. Ini serem juga ya. Di 2019 dia 5,1 T loh bisa ngasilin. Tiba-tiba tahun depannya minus 82%. Terus ke 2021-nya minus 300%. Nah di 2022 nih dia epic comeback nih ya. Epic comeback banget nih dia. 159% dari. Jadi ini saham kayak apa ya? Ini bayangin. Dia bisa ngasih laba 5,1 T di kuartal 3 2019. Tiba-tiba tahun depannya masih di kuartal yang sama nih ya. Dia minus 82%. Dia kehilangan kemampuan ngasilin laba 82% penurunannya. Lalu tahun depannya makin parah. Dan tahun 2022 tiba-tiba 159%. Ini kayak ya gimana coba Anda pikirin 5,1 T tiba-tiba cuma bisa ngasilin 950 miliar. Tiba-tiba minus, terus kan tiba-tiba balik lagi bisa ngasilin 1,1 T. Ya. Amazing apanya? Amazing volatilnya, amazing nggak konsistennya gitu. Tapi kalau mau diambil sisi positifnya ya 2022 ini keren banget ya. 159% dia bisa ngasilin laba dibandingin tahun kemarin. Oke. Lalu PR kita bukan per tahun, PR kita sama kayak tadi kuartal ke kuartal. Di 2019 Q3 ke Q4 ya minus 98. Di 2020 minus 602. Oh, ini biang keroknya nih kayaknya nih ya. Terus di 2021, nah ini nih. Nah, ini kalau ini biang kerok, nah ini ibaratnya nih kecelakaan besarnya dia ya. Rusak nih semuanya. Nah, ini epic comeback-nya nih. Ya. Ya kan dia dalam setahun dari terjerembab ya, jatuh banget nih epic comeback nih ibarat kata saham nih kayak film jagoan gitu. Mau mati udah berdarah-darah gitu kan, tiba-tiba balik dengan kekuatan super ya kan. Udah kayak film Terminator. Ya udah di 2021 nih dari minus 1,9 tiba-tiba dia dapat 2,3 T ya kan. Dapat 222%. Wih. Ini jangan dibaca minus ya. Ini surplus karena ini posisinya dia minus. Jadi ketemu minus surplus. Jadi dia dari Q3 2021 dia minus ngasilin minus ya, disuruh ngasilin laba malah minus gitu ya. Tiba-tiba ke Q4-nya dia ngasilin labanya nggak nahan. 2,3 T. 2,4 T kalau dibulatin. Sadis nih epic comeback-nya dia di sini. Nah, sekarang pertanyaan di 2022 apa nih ya kan? Balik ke 2020 ngagetin apa epic comeback lagi atau epic comeback-nya lanjut tapi turun. Nah, bingung kan? Ya, kita anggap aja biar filmnya seru, kita anggap aja sama. Kita anggap sama. Jadi dia epic comeback lanjutan. Kita anggap. Oke, dah.
Nah ini udah dianggap epic comeback, ini juga bagus. Jadi ini kita ngitungnya lagi posisi yang ngebagus-bagusin ya. Lalu topik ke EPS. Sebelum topik situ, sambil saya ngambil napas nih, kalau saya bisa minta tolong ini mah, tolong videonya di like, sama tulis bumi di komen gitu ya. Ini video kan bakal lama nih, ya tukeran lah kita. Saya ngomong, saya ngerekam, saya nganalisa, Anda like dan tulis komen bumi. Tulis bumi di komen gitu. Semoga videonya makin viral dan mungkin yang holder bumi bisa tercerahkan. Gitu ya. Terima kasih buat yang mau ngelakuin. Kita masuk ke topik EPS. EPS itu adalah keuntungan per lembar saham. Dengan asumsi tadi, kita udah ngerjain PR2 dan PR1, maka asumsinya bumi di kuartal 4 itu EPS-nya 10 perak. Ya, 10 perak. 10 nih keuntungannya. Nah, berapa nih yang mau dibagi-bagiin? Kita, ke investor gitu kan. Nah, kalau kayak begitu kita ngelihat sejarahnya aja. Sejarahnya bumi begini nih. 92, 93, 94 bagiin, tiba-tiba bolong. Baru bagiin lagi 2000. 2021, 2022 bolong, baru bagiin lagi 2003. 2004 bolong, 2005 bagiin 5, 6, 7. Wah, di 7 dia bagi 2 kali. 8, 9, 10, 11. Ya, tiba-tiba kayak orang soleh nih. 12, ya kan masih soleh. Terus dari 2012 sampai 2022 bolong lagi nih, ya kan? Kumat lagi nih, jadi kayak sempet soleh, terus tiba-tiba dia jadi super maksiat. Jadi nggak pernah bagi-bagi lagi gitu. Jadi kalau ditanya berapa bakal baginya ya saya sih yakinnya 0 gitu ya. Tapi anggaplah tiba-tiba di tahun ini tiba-tiba dia berubah lagi, mulai jadi anak alim gitu ya. Kita anggap dia bagian 10%. Kita anggap ya, berarti ini dibagus-bagusin. Nah, dengan anggap dia bagian 10%, ya hasil keuntungan di 2022 EPS dia yang 10 perak itu. Terus dengan anggapan Q3 ke Q4 di 2022 dia naiknya 22% lagi sama kayak tahun lalu. Ekuitasnya juga membaik 6,9% sama kayak tahun lalu. Itu bumi harga murahnya ada 10 perak. Ya. Jadi udah 3 kali nih kita ngebagus-bagusin hitungan. Itu harga murahnya bumi ada di 10 perak. Harga wajarnya ada di 15 perak. Harga mahalnya ada di 20. Ingat loh, ini udah dibagus-bagusin. Ya. Hitungannya aslinya mah, yakinnya kita 0% dia nggak bagiin 10%. 1% aja juga enggak. Yakinnya ya. Ya terakhir bagian tadi 2012. Ya kan? Yang tadi nih. Terakhir bagian 2012. Tiba-tiba bagian, alhamdulillah. Tapi kalau diprediksi, nggak tahu. Kemungkinan bagian ada aja. Ada namanya kemungkinan mah ada. Tapi kemungkinan lebih besar nggak bagiin. Ya udah berapa tahun lalu tuh? Udah 10 tahun nggak bagiin. Terakhir 2012. Udah 10 tahun nggak bagiin. Lebih mudah otak mengatakan tahun ini juga tahun 2022 nggak bakal balik bagiin lagi. Dibandingin otak mengiyakan kemungkinan bagiin gitu. Lebih apa ya? Lebih yakinan dia nggak bagiin gitu ya. Jadi ini udah dibagusin nih 10%. Ini juga udah digusnya 200%-an. Ini juga dibagusin. Itu aja udah kelewat harga mahalnya. Karena harga mahalnya di 20. Kenapa? Kenapa bisa kayak gini? Ya karena dia lembar saham yang beredarnya kebanyakan gitu. Ya, 371 miliar. Ya, ini sama aja kayak Anda misalkan nih, ada usaha. Ada usaha nih ya. Keuntungannya cuma 10 juta per tahun. 10 juta nih keuntungannya, 10 juta. Tapi usaha tersebut Anda patung-patungannya cuma sama 10 orang. Ya, jadi 10 juta di akhir tahun punya keuntungan 10 juta ya, usaha Anda, usaha A. Karena yang patungan-patungan cuma 10 orang, maka 10 juta dibagi 10. Jadi Anda dapatnya 1 juta. Oke. Satu usaha lagi, untungnya 100 juta per tahun. Ya. Tapi Anda patungannya 1000 orang. Jadi 100 juta dibagi 1000, 100.000. Ya. Jadi usaha B meskipun keuntungan per tahunnya 100 juta, buat Anda efeknya
lebih kecil dibandingin usaha A yang cuma 10 juta per tahun, tapi yang patungan cuma 10 orang. Nah sama, ini si Bumi ini, kebanyakan yang megangnya, kebanyakan jumlah saham yang beredarnya tuh kebanyakan, ini 371 miliar tuh banyak. Kita katakanlah ini nggak 371 miliar, kita katakanlah 3 miliar ya. Soalnya biasanya angkanya di miliaran sih. Nah, kalau seandainya Bumi itu saham yang beredar cuma di 3 miliar, oh harganya Bumi murahnya ada di 1.200, wajarnya ada di 1.800, mahalnya ada di 2.400. Kalau lembar sahamnya ada 3 miliar. Ya nggak kalau kan yang faktanya nggak 3 miliar. Faktanya 371 miliar gitu. Jadi segede-gedenya ini dia EPS dibagi ke sini ke lembar saham yang beredar gitu. Ya udah harganya segini. Dan ini juga nih mahalnya kan udah kelewatan 85% ya. Mahalnya Bumi ada di 20, udah kelewatan 85% ya dengan harga 138. Ini aja ingat DPR-nya udah ceritanya dapat 10%, labanya ceritanya 222% lagi. Ekuitasnya naik 6,9% lagi. Ini aja udah begini. Apalagi kalau ini cuma 1%. Apalagi ini kalau nggak naik sebanyak ini, misalkan naiknya cuma 10% misalkan. Atau misalkan ini ternyata cuma naik 3%. Misal ya udah, ini harga mahalnya 1. Begitu, jadi ya gimana ya. Jadi ya kalau kita masuk ke recap dulu nih ya, Recap dari saya adalah Bumi ini ibarat orang jagoan ya. Kalau ada istilah sukses itu adalah ketika kita nggak pernah bangkit. Kalau kita jatuh 10, kita bangkit 11 misalkan gitu ya. Nah Bumi itu quotes itu banget ya. Minus berapapun dia masih aja hidup. Bisa banget nih kayak dia cari utangnya ya. Terus komposisi di masyarakatnya kegedean ya, ini sangat gampang ARB. Susah naik, naiknya susah, tapi untuk ARB gampang. Nah, jadi cuma ngeliat ini aja tuh bisa disimpulin begitu. Susah naik, sangat mudah ARB. Hutangnya gede banget ya kan. Terus kesehatannya dia buruk, sakit-sakitan, ya ibarat orang kecelakaan mulu tapi nggak mati-mati gitu. Terus tiba-tiba di tahun lalu di 2021 dalam 3 bulan doang dia tiba-tiba epic comeback. Tapi yang sekarang apakah terus epic comeback nggak tahu gitu kan. Siapa tahu dia kumat lagi, ngaco lagi hidupnya, balapan liar lagi, nyari kecelakaan lagi gitu kan. Terus dari dividen nggak ada yang bisa diharapin. Ya kalau saya karena saya sebelum invest ke saham selalu ngitung dulu. Jadi posisinya bukan saya lagi megang ya, posisinya saya ya kalau saya sih nggak bakal masuk gitu. Dan kalaupun saya udah masuk nih, ini kalau saya nih ya, ini jadi bukan anjuran ngapa-ngapain. Ini kalau saya udah masuk terus tiba-tiba saya punya ilmu menganalisa seperti ini. Ngeliat ke dalamnya kayak gini, ngeliat boroknya nih orang sangat gampang banget melakukan kecelakaan gitu ya. Kalau saya sih mendingan cut loss kalau saya. Kenapa? Nggak ada jaminan. Ya. Tapi ada satu secercah harapannya, ibarat kata seperti film-film kan suka ada epic comeback gitu. Ya ini si Anthony Salim kan masuk kan. Nah ini ya bisa jadi dengan tangan yang sangat sadis, Bumi ini jadi sehat, jadi seger buger, jadi alim, bagi dividen lagi. Pokoknya jadi berubah 180 derajat bisa aja. Tapi ya cuman itu doang yang diharapin. Kalau Anda mau ngehold dengan anggapan itu si Anthony Salim aja masuk, ya kan nggak mungkin dong dia masuk segitu kalau nggak pakai hitung-hitungan. Oke, katakanlah itu alasan ada untuk ngehold gitu ya misalkan. Iya, kemungkinan besar Anthony Salim pun megangnya berani lama. Katakanlah ada argumennya pakai bawa-bawa Anthony Salim. Ya Anthony Salim mungkin juga
dia mau ngeluarin uang sebanyak itu, untuk ngambil profitnya nggak setahun 2 tahun, mungkin 5 tahun, 7 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah, pertanyaannya kalau Anda mau sok-sok bawa-bawa argumen nge-hold bawa-bawa Anthony Salim, Anda siap juga nggak nge-hold selama Anthony Salim gitu. Itu aja sih. Gitu ya. Sebagai pengingat dan penutup, kalau Anda suka analisa saya, silahkan subscribe channel Saham Nyantai ini, channel YouTube yang menganalisa saham dengan apa adanya, tidak dilebihkan, tidak dikurangi, dan berupaya untuk membawa orang-orang memberikan analisa yang ketika dia nge-hold dia bisa nyaman. Kalau dia udah nyaman, dia nge-holdnya dengan nyantai. Itulah kenapa nama channelnya Saham Nyantai. Sebagai pengingat, saya punya hadiah yaitu 3 daftar saham yang masih under value dan layak dikoleksi beserta analisanya. Cara dapetinnya klik link yang ada di deskripsi atau klik link di komen yang saya pin. Selebihnya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.